Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan pasar uang dan pasar modal. Check this out. Definisi pasar modal. Dalam buku Pasar Modal Syariah Indonesia, Konsep dan Produk 2020 karya Aligeno Berutu, dituliskan jika capital market atau pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya memperjualbelikan instrumen investasi jangka panjang. Instrumen investasi ini biasanya berupa saham, surat utang atau obligasi, reksadana ataupun bentuk lainnya. Pasar modal tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan investasi, tetapi juga untuk pendanaan perusahaan ataupun institusi lainnya. Fungsi pasar modal yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi pasar modal ialah sebagai fasilitas untuk mempertemukan investor dengan pihak yang memerlukan dana. Kedua pihak akan mendapat keuntungan masing-masing. Investor mendapat manfaat dari pembelian surat berharga dan pihak yang membutuhkan dana akan mendapatkan pasokan dana dari investor. Tidak hanya itu, fungsi ekonomi lainnya di pasar modal ialah yang pertama, tersedianya pembiayaan jangka panjang, yang kedua, wahana investasi bagi investor, yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan ketika perusahaan mendapatkan dana. Yang keempat, pasar modal sebagai sumber penghimpun dana dari berbagai masyarakat. Yang kelima, alternatif investasi bagi para investor. Artinya, investor bisa memindahkan asetnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mendapat keuntungan lebih. Dan yang kedua yaitu fungsi keuangan. Pasar modal memberi peluang bagi para investor untuk mendapat imbal hasil sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih. Ini berarti pemilik dana dapat mengharapkan pengembalian investasi sesuai dengan tingkat resiko dan karakteristik investasi yang mereka pilih, serta menciptakan potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Selain itu, pasar modal memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebuah elemen penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Berikut ini manfaat pasar modal. Yang pertama, sumber pendanaan, yang kedua, investasi, yang ketiga, likuiditas, dan yang keempat, kenaikan harga saham. Jenis-jenis pasar modal yang pertama yaitu ada pasar perdana atau primary market. Pasar perdana merupakan sarana bagi perusahaan atau pihak emiten atau penerbit surat berharga untuk menjual saham atau obligasi ke masyarakat umum untuk pertama kalinya. Dikatakan pertama kali karena surat berharga ini belum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua yaitu ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder meliputi aktivitas jual beli. Transaksi jual beli yang ada di pasar sekunder terjadi antara investor dengan investor lainnya. Harganya pun mengikuti harga saham di pasaran yang bisa naik turun sewaktu-waktu. Harga surat berharga ini terbentuk oleh investor melalui perantara efek di bursa efek. Dan selanjutnya itu ada pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut pula sebagai over the counter atau OTC. Transaksi di pasar ketiga terjadi antara market maker atau anggota bursa dengan investor atau pembeli. Harganya ditentukan oleh anggota bursa. Market maker akan bersaing satu sama lain untuk menjual surat berharga dengan harga terbaik. Dan yang terakhir yaitu pasar keempat atau fourth market. Pasar yang kegiatan jual belinya terjadi antara investor jual dengan investor beli tanpa menggunakan perantara efek. Jumlah nilai transaksinya sangatlah besar dibanding transaksi jual beli di tiga pasar lainnya. Antara investor jual dengan beli akan bertransaksi langsung lewat ECN atau Electronic Communication Network. Ya, selanjutnya adalah instrumen pasar modal. Ada berbagai macam instrumen di pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Saham ini ada dua jenisnya. Pertama ada saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa ini atau common stock adalah jenis saham dengan hak klaim yang didasarkan pada laba atau rugi yang diperoleh perusahaan atau emiten. Jenis saham ini merupakan jenis yang umum diperdagangkan, baik buat retail maupun korporat. Jadi yang di bursa efek ini adalah saham biasa yang diperdagangkan. Kemudian ada saham preferen. Saham preferen atau preferred stock adalah jenis saham yang mendapat bagian hasil tetap dan mendapat prioritas utama dari hasil penjualan aset kalau perusahaan itu bangkrut. Karena cirinya tersebut, saham preferen disamakan sebagai hasil penggabungan antara obligasi dan saham biasa. Kemudian selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi bersih janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga dan pokok utang pada periode dan waktu tertentu. Obligasi ini mempunyai berbagai macam jenis. Yang pertama ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Selanjutnya ada suku korporasi.
Buku koperasi ini merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bab PEPAM dan LKNP nomor 9.A.13 tentang efek syariah. Surat berharga syariah negara atau SBSN adalah yang selanjutnya, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Selanjutnya ada efek beragun aset atau EBA. Efek beragun aset ini merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Instrumen pasar modal selanjutnya adalah reksadana. Reksadana ini instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana ini kemudian akan dikelola oleh manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Manfaat dari reksadana ini, dia tuh dianggap sebagai salah satu alternatif investasi pendek bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana sendiri dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Yang kedua itu resiko reksadana. Nah, resiko reksadana ini dia tuh nilainya akan berfluktuasi mengikuti nilai instrumen yang ada di dalamnya. Jika reksadana saham, returnnya akan naik turun seiring dengan harga saham. Nah, kalau reksadana yang lainnya itu mengikuti harga instrumen yang menjadi komponen reksadananya. Resiko lainnya adalah soal likuiditas yang mana proses pencairan reksadana membutuhkan waktu sampai dengan 3 hari sejak diajukan. Jadi kalau kita ingin mencairkan reksadana itu nggak bisa langsung masuk ke rekening ATM kita. Jadi butuh waktu 3 hari sampai dia tuh bisa cair. Kemudian jenis-jenis reksadana itu pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund, kemudian ada reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Selanjutnya ada reksadana saham atau equity fund, ya, dan yang terakhir adalah reksadana campuran atau balance mutual fund. Instrumen pasar modal yang selanjutnya adalah ETF atau Exchange Traded Fund. ETF atau Exchange Traded Fund merupakan semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek, bukan lewat manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di exchange atau bursa efek. Selanjutnya itu ada derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang terdapat di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan ini merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pelaku pasar modal. Jadi di pasar modal ini memiliki berbagai macam pelaku. Yang pertama ada emiten. Emiten itu perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Kemudian ada investor atau individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Selanjutnya ada underwriter atau penjamin emisi. Underwriter ini adalah perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjual efek emiten kepada investor. Kemudian ada pialang. Pialang itu perusahaan swasta BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder setelah efek dicatatkan di bursa. Manajer investasi adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi inilah yang bertugas menerbitkan sertifikat reksadana. Nah, manajer investasi ini dia yang mengelola reksadana. Selanjutnya ada penasihat investasi. Penasihat investasi itu perusahaan atau perorangan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain. Nah, tentunya di pasar modal ini ada yang namanya risiko ya. Nah, macam-macam risiko di pasar modal itu pertama ada risiko pasar yang dapat terjadi karena nilai aktiva bersih yang naik turun alias fluktuatif. Hal ini wajar terjadi karena stabil atau tidaknya pasar modal dipengaruhi oleh banyak hal, contohnya seperti isu politik, ekonomi, kerusuhan, resesi, dan spekulasi. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko investasi yang datang dari kemudahan pencairan suatu instrumen. Apabila instrumen investasi dipilih sulit dicairkan menjadi uang tunai, maka inilah yang disebut dengan risiko likuiditas. Semakin liquid suatu instrumen investasi, maka risiko likuiditas semakin kecil. Selanjutnya ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini mengacu kepada penurunan nilai modal pada masa depan karena adanya perubahan daya beli masyarakat akibat inflasi. Lalu ada risiko suku bunga, yaitu risiko yang muncul sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga ini mempengaruhi pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh investor.
Selanjutnya ada resiko negara. Resiko negara ini datang dari dalam negara. Itu berarti seluruh aktivitas di dalamnya akan ikut mempengaruhi investasi. Aktivitas politik seperti penerbitan undang-undang dan peraturan baru. Kebijakan maupun keputusan yang diambil berpengaruh dalam penanaman modal yang dilakukan. Definisi pasar uang. Secara definisi, pasar uang adalah bagian sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat untung yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi pinjam-meminjam uang, transaksi derivatif suku bunga, dan transaksi lainnya yang memenuhi kriteria di pasar uang dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerima dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang berfungsi untuk mencari keamanan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Tujuan pasar uang. Yang pertama, dari pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan sedang mengalami kalah keliring. Yang kedua, dari pihak yang menanamkan dana untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan spekulasi. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang karakteristik pasar uang. Di dalam karakteristik pasar uang terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu nilai transaksi yang sangat besar atau bisa disebut dengan sold in large denomination. Nah, yang kedua ini ada kecilnya resiko gagal tagih atau bisa disebut dengan low default risk. Dan yang ketiga ini ada jatuh tempo setahun atau kurang atau bisa disebut dengan highly liquid. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen pasar uang. Di dalam instrumen pasar uang terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ini ada surat berharga pasar uang atau bisa disebut dengan SBTU, di mana surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya dengan cara ditunjuk oleh BI. Di poin kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut dengan SBI, surat berharga berbentuk utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Di poin ketiga ada promissory notes atau bisa disebut dengan surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Di poin keempat terdapat treasury bills atau bisa disebut dengan surat hutang yang diterbitkan negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Di poin kelima ada banker acceptance atau bisa disebut dengan salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing atau PALAS. Di poin ke-6 terdapat commercial paper atau bisa disebut dengan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau bisa disebut dengan kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana atau modal maupun pihak-pihak yang menanamkan dana investasi di dalam pasar uang. Pelaku pasar uang terdiri dari bank sentral atau bisa disebut dengan Bank Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan-yayasan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, perantara pedagang efek atau bisa disebut dengan broker and dealer, serta lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Nah, selanjutnya ada resiko investasi di pasar uang. Sama halnya dengan kita berinvestasi di pasar modal, sebaliknya juga resiko pasar uang terdapat beberapa resiko. Terdapat 7 resiko yang telah dipaparkan. Yang pertama, ada resiko pasar atau interest rate risk, di mana resiko ini disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga yang itu dapat menyebabkan capital loss. Capital loss ini adalah di mana kita menjual surat berharga itu dengan nilai yang rendah dibandingkan saat kita membeli surat berharga tersebut. Jadi rugi ya teman-teman. Yang kedua, ada resiko reinvestment. Nah, resiko reinvestment ini terjadi karena bunga reinvestasi tidak sesuai dengan prediksi, sehingga itu dapat menimbulkan kerugian. Lalu yang ketiga, ada resiko gagal bayar
atau bisa disebut dengan default risk atau credit risk, di mana risiko ini dapat terjadi karena ketidakmampuan debitur dalam membayar hutang atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Lalu yang keempat ada resiko inflasi atau resiko daya beli atau purchasing power risk. Nah, resiko ini dapat disebabkan oleh lebih tingginya tingkat inflasi dibandingkan dengan tingkat bunga yang dikenakan oleh kreditur terhadap debitur. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada resiko valuta atau bisa disebut dengan currency risk atau exchange rate risk, di mana resiko ini dapat terjadi ketika akibat dari perubahan nilai mata uang. Lalu yang keenam, ada resiko politik, di mana resiko ini disebabkan sesuai dengan namanya politik, jadi disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat. Misalnya ada kebijakan dari negara tentang peraturan perundangan atau ada perubahan. Nah, ini bisa terjadi nih akibat dari resiko politik. Selanjutnya ada yang terakhir, yang ketujuh, ada marketability atau liquidity risk, di mana risiko ini tuh kesulitan dalam mencairkan dana yang terjadi karena instrumen investasi yang dimiliki ini sulit untuk dijual sebelum pada saat jatuh tempohnya. Jadi ini disebut dengan marketability atau liquidity risk. Nah, setelah kita mengetahui beberapa risiko yang ada di pasar uang, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dalam pasar uang atau pasar modal. Jadi kita bisa mengetahui nih perbedaan dari pasar modal dan pasar uang. Kalau dari pengertiannya, pasar uang itu berhubungan dengan penyediaan dari pinjaman dana, namun dalam jangka waktu yang pendek dan terbatas. Sedangkan kalau pasar modal itu pasar yang nantinya akan menjadi fasilitator untuk penanggulangan peminjaman dana yang bisa digunakan. Nah, kalau pasar modal ini dalam jangka yang panjang. Di sini ada beberapa perbedaan, bisa kita lihat dari jangka waktu, otoritas, dan produk. Kalau dari jangka waktu, pasar uang ini peminjamannya dalam jangka yang pendek dan lebih sederhana, jadi tidak ribet. Berbeda dengan pasar modal, peminjamannya itu jangka panjang, seperti bisa 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Lalu kalau misalnya dari segi otoritas, pasar uang ini dikendalikan dan dikelola langsung oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan pasar modal ini diatur oleh lembaga atau departemen keuangan. Misalnya seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, lalu kalau dari produk itu perbedaannya, kalau produk dari pasar uang itu seperti commercial paper, tabungan, sertifikat dari Bank Indonesia maupun deposito. Lalu sedangkan pasar modal ini produknya ada reksadana, saham maupun obligasi. Selanjutnya perbedaan yang bisa kita lihat lagi yaitu dari hasil keuntungannya. Kalau pasar uang itu keuntungannya sistem bunga yang biasanya flat atau datar dan cenderung lebih rendah. Sedangkan pasar modal keuntungannya ini lebih besar dilakukannya itu dalam sistem bagi hasil. Sama ya teman-teman, kalau pasar uang maupun pasar modal, kalau pasar modal ini memang keuntungannya lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar. Sedangkan pasar uang ini juga keuntungannya memang flat dan lebih rendah, tapi resikonya juga rendah. Selanjutnya itu perbedaan dari kebutuhan tempat. Kalau pasar uang ini tidak memerlukan tempat fisik atau secara konvensional, hanya menggunakan bank. Hanya bisa kita gunakan melalui bank. Sedangkan pasar modal ini dia memerlukan tempat secara fisik. Kenapa? Jadi untuk bisa menjadi tempat bertemunya kreditur dan investor. Jadi kalau pasar modal ini perlu tempat biar bisa dijadikan tempat bertemunya para kreditur dan investor. Tapi sedangkan kalau pasar uang tidak perlu. Jadi dia hanya butuh dan hanya lewat menggunakan bank. Nah, jadi sudah tahu ya perbedaan dari pasar modal dan pasar uang. Jangan ada yang keliru lagi ya perbedaan dari masing-masing pengertian tersebut. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dapat diawasi oleh Bank Sentral dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas keuangan. Pasar modal dapat diawasi oleh otoritas pasar modal untuk memastikan kebutuhan dan transparansi. Persamaan pasar uang dan pasar modal.
Pasar uang money marketplace adalah pasar yang mempertemukan pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang saling sepakat mengenai nilai pinjaman, bunga, dan jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Pasar modal capital market adalah pasar yang mempertemukan pihak pemodal dan pihak yang butuh modal yang kesepakatannya berwujud instrumen jangka panjang lebih dari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan. Terlepas dari banyaknya perbedaan, pasar uang maupun pasar modal memiliki berbagai persamaan seperti: 1. Baik pasar uang maupun pasar modal, keduanya merupakan instrumen investasi bagi retail ataupun institusi. Pasar uang dan pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar uang dan pasar modal saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan terhadap pasar uang biasanya terdampak ke pasar modal seperti penurunan suku bunga acuan Finansial Institut Indonesia